Nah, untuk ubah password kita di halaman ini. Di halaman apa namanya? Beranda kan? Nah, di beranda ini kita akan buat 2 buah khusus di bagian sini di menu 1 ini. Kita buat grid. Gridnya bagi 2 kolom. Kita pakai grid basic. Ukurannya kan 2. Satu sebelah kirinya ini isinya biodata ini. Kita kasih ukuran 66 saja biar sama. Terus sebelah bawahnya itu isinya itu adalah form. Ya kan? Isinya adalah form. Kita klik di sini, kita pilih di script form input, bukan input login. Oh, kita pakai form input login, apa-apa. Ini kan form inputnya. V. Metodenya ini cek ubah apa tadi? Ubah password. Nah, dia punya form inputnya adalah email. Kalau mau ubah biasanya itu mana? Email, password lama, password baru. Ya kan? Email, kemudian password lama. Kemudian ada satu lagi, password baru. Lalu tipenya submit dan sukses, kita kasih BR. Kita lihat dulu desainnya di biodata sini. Nah, jadinya seperti ini. Ini kan data yang lama nih. Betul kan ini? Setelah itu di sini bukan login, ini adalah ubah terus saya pilih di sini dulu. Di bagian input group, nah ada kekurangan tadi, default dia harus mengapiti ini. Nah, di sini belum nih. Dia mengapiti defaultnya, mengapiti caption. Nah, ini harus tambah script ini. Tambahkan di bawahnya div tutup. Oke, jadi ini. Dia surata ini. Nah, dia logikanya ke mana? Jadi, pada saat kita klik ubah password, maka dia akan mengirim email, password lama, dan password baru. Pada saat di method update itu, dia akan cek apakah email dan password yang dikirim dari depan ada atau tidak di database. Kalau dia ada, maka dia akan melakukan proses pengubahan. Jika tidak ada, ya dia kembalikan passwordnya salah. Gitu. Jadi ini kita buat satu halaman lagi di bagian mana nih? Bukan, tadi ubah apa tadi? Oh ya, kita buat satu halaman baru namanya ubah password. Ubah password itu kita letakkan di dalam pelanggan sini. Oke, setelah itu kita ambil script untuk update data kan.
input, delete, update data. Ingat, ini juga harus di restrict ini. Konektor dia ada di luar kan? Filter. Oke, variabel 1 isinya apa? Nah, ada email pas 1, pas 2. Kita kasih nama pas 2 ya. Atau pas L, pas B, lama dan baru. S-nya 2. Nah, dia kirim ke sini. Ini ada garis miring. Lalu variabel 1 ini apa? email. Kemudian ini pas L, pas B. Sekarang dia akan melakukan pengecekan. Cek data dulu toh. Cek dulu dua ini, email dan password yang pertama nih, ada atau tidak di database. Dengan cara kita klik di gimana nih? Cek data di tabel lain, scriptnya. Atau cek duplikasi data bisa. Pakai ini. Tempatkan di sini. Select bintang from apa? Pelanggan. Where email variabel 1 and iya toh? And apa? And password. Dia kenapa password begini toh? And password like variabel 2 kan? Begini. Jadi select bintang from pelanggan. Dia cari di data pelanggan ini email variabel 1, password variabel 2. Oh, ini namanya harus pakai ini ya. Variabel 1, nama variabel 2. Begitu. Jika dia menemukannya lebih besar dari 0 toh, maka dia buat apa? Kalau ini kan jika tidak ditemukan, berarti kita buat terbalik saja. Lebih besar 0 berarti 1. Berarti ini lebih kecil 1 toh. Jika tidak ditemukan, maka dia muncul pesan. Apa namanya? Email dan password lama salah. Ya toh? Nah, langsung kembali ke halaman sebelumnya. Masa dia kembali ke halaman sebelumnya? Jangan kembali ke halaman sebelumnya, kembali ke halaman yang sama toh. Berarti kita pakai yang header saya ini. Kita ambil header. Dia ininya kita hapus. Script penutupnya langsung di belakang sini. Tapi tutup kurungnya, kalau tutup kurungnya sudah ada. Alert. Nah, dia echo terus dia kembali ke halaman sebelumnya. Iya kan? Location dia kembali ke halaman beranda. Iya, betul. Beranda. Ininya tidak ada. Ini jika dia tidak ditemukan, data tidak.
Nah, sekarang kalau data ditemukan dia buat apa? Jika data ditemukan, maka dia akan melakukan update. Update-nya ada di sini. Dia lakukan update. Update-nya itu adalah update apa? Pelanggan. Terus set email, nama variabel. Dia tidak update email, update password sah. Update apa? Update password sama dengan yang B ini kan, dan variabel 3 toh. Where, nah, where ID pelanggan like apa? Where ID pelanggan like bla bla bla. Like nama variabel. Dia kembali ke halaman beranda. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah dia mau update where ID pelanggannya apa? Dia sudah tahu kok belum? Dia tidak tahu ID pelanggannya. Kenapa? Karena data dari depan tuh dia tidak mengirim ID pelanggan kan? Dia tidak kirim. Jadi nanti ke mana? Berarti di sini select bintang from pelanggan where email and password. Nah, kan pasti dia akan ketemu ID pelanggan. Kali ini dia cari toh. Nah, berarti di sini dia tambahkan variabel ini, nama variabel. Oh, ini jika dia tidak ketemu. Kalau ketemu maka dia di bagian sini. Nama variabelnya sama dengan apa nih kita tulis? Variabel D kah? Cara tulisnya ke mana? Untuk ambil dia punya nilainya. Ada yang tahu? B lupa. Untuk ambil nih, ini dia bisa tulis. Nah, dia ambil nilai apa ini? ID bisa diambil, kan kalian lihat di sini. Kan dia cari itu di pelanggan. Select bintang from pelanggan where email and password. Pasti dia ketemu toh. Kalau ketemu ya dia langsung ambil di ID pelanggan, taruh di sini. Nah, setelah itu baru dia ubah. Selesai. Sekarang coba dia kembali ke beranda ini. Beranda ada di dalamnya. Berarti tidak pakai titik-titik. Sekarang coba nah, kalau berhasil ubah, dia kasih peringatan toh, supaya menunjukkan bahwa password telah diubah. Sekarang kita testing. Password yang lama tadi apa tadi? Coba saya isi sembarangan. Dia password yang pertama Dimas. Dia password lama kan dimas@gmail.com. Passwordnya 123456. Nah, bagaimana kalau orang input pakai ini toh? Nah, password barunya masukkan password baru sembarangan. Coba kita ubah. Error di situ. Kira-kira salahnya di mana? Filter. Di mana? Filternya ada di dalam atau di luar? Filter ada di dalam nih kok. Di dalam apa? A, B, C, D, E. Tidak ada filter ini.
Masa tidak ada filter? Di materi di tugasnya ada filter ke sonde? Tidak ada filter kan? Kita tambahkan filter. Di tugas sebelumnya ada filter atau tidak? Hah? Oh, filter yang belum ada. Atau namanya check input. Jangan sampai check input dia penama. Ada check input di sini? Iya nah. Mana? Check input, I-nya besar. Oh, ada nama check input ini. Bukan. Filter dan check input tuh beda. Coba kita lihat di filter. Ini ada filter atau tidak? Mana? Mana? Masa tidak ada? Hah? Oh, kayaknya sudah get data, betul. Berarti di sini harus namanya get. Oke, sekarang kita testing lagi. Kita biodata, kita klik 1 2 3 4 5 6, kita klik ubah password. Coba kita lihat database dulu. Di apa tadi? Tanesip. Tadi yang masuk Dimas Anggara kan? Nah, ini belum berubah. Dimas, coba kita kasih masuk. Passwordnya ini. Ubah password. Ya, maksudnya kan dia harus muncul pesan gagal. Coba kita matikan dulu ini. Supaya dia jangan kembali dulu ke depan. Password telah diubah. Tunggu. Berarti headernya ini kita letakkan di luar. Di luar, header yang di dalam ini kita hapus. Coba kita jalankan. Biodata 1. Kira-kira kelirunya di mana? Di pelanggan tidak ada perubahan sama sekali. Tadi DW email dan password telah diubah kan? Password telah di dan kita cari tahu. Password telah diubah, berarti dia menjalankan yang di bawah. Dia menjalankan yang ini. Password telah diubah, berarti dia tidak ketemu dong. Password telah diubah, berarti tidak ada. Select bintang from pelanggan where email and password. Jika tidak ditemukan atau ditemukan. Jika tidak ditemukan, jika dia sama dengan tidak ditemukan, harusnya
Tapi itu ditemukan. Oh, betul. Coba kita masukkan email dan password yang lain. Ini jangan yang ada di database ya. Kita kasih masuk yang tidak ada di database. Artinya berarti tidak ditemukan toh. Kalau tidak ditemukan berarti dia harus kembali ke depan. Oh, Pak. Ini 1. Ubah password. Nah, ini sudah berubah password. Tunggu, kita cek dulu. Di pelanggan tadi Dimas. 1, 2, 3 tidak berubah sama sekali nih. Apakah ini ada data atau tidak? Sekarang kita cek lagi. Pertama, kita pastikan bahwa ini benar-benar ada nilainya. Jangan sampai kosong. Ya kan? Oh, ini PHP nih. Perlu. Kita pastikan ini semua ada nilainya yang dikirim dari depan. Satu, 2, 3. Variabel 2. Variabel 3. Kita cek dulu. Dia harus ada isinya. Ada semua kan? 1, 2, 3, 4. Berarti tidak ada masalah dengan pengiriman parameternya. Parameternya itu bernilai benar. Kemudian apalagi? Kita cek di, tapi emailnya kenapa dia jadi begini? Tunggu. Kita kirim, oh ini betul. Sa 1, 2, 3, 4. Klik. Betul. Sekarang kita cek lagi. Ini nih ada nilai atau tidak? Jika dia temukan. Sekarang kita cek di ini dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba kita tes. Jika ditemukan, echo nama variabel. Nah, kita coba. Kalau ditemukan, dia cetak yang di bawah. Kita refresh, kita klik biodata. Oke, Dimas, passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Password barunya 1. Ubah password. Password telah diubah. Berarti betul kok. Oke. Kalau passwordnya salah, password telah diubah, cek dulu dia berubah kok belum. Jangan sampai belum berubah lah ya. Nah, belum berubah ini. Sabar. Sabar. Jadi permasalahannya dia sudah menjalankan perintah yang di bawah. Password telah diubah. Seharusnya dia sudah mengubahnya. Upload pelanggan, set password, atau di sini. Supaya membuktikannya, kita coba matikan ini dulu. Kita cek nama variabelnya benar tidak, dia punya ID ini. ID-nya harus berisi angka 1. Sabar ya, nanti baru kita ikut dari Dinas 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1. Variabel ini error kenapa? Tidak didefinisikan, line 22. Di halaman ubah password, line 22. Nama mana? Masa dia tidak definisikan yang ini? Coba kita isi sembarang. Where ID pelanggan, coba kita ganti di sini dengan angka 1. Dimas itu kan ID pelanggannya 1. Ya kan? Dimas 1. Coba kalau kita ganti manual, apakah dia bisa langsung berubah? Biodata Dimas 123456, where ID-nya 1. Ubah password. Oke, sekarang kita cek di sini. Jadi kan 1. Jadi bermasalahnya itu di nilai yang ini. Nilai yang ini, ID pelanggan ini. Jadi ke mana? Dia ID pelanggan ini tidak ada isinya. Kecuali kita kirim parameter dari depan toh. Nggak bisa, tidak boleh begitu. Dari depan dia harus ada di bagian sini, tidak boleh di depan, dikirim dari depan. Seharusnya dari atas ini bisa sih. Select bintang from pelanggan where email jika ditemukan. Kalau dari depan berarti dia di sini kan. Post pas ID jangan, berarti bagian depannya ini kita tambahkan input baru toh. Input barunya kita letakkan di bawah sini. Class form controlnya tidak usah, tipe-nya passwordnya, namanya tadi pelanggan, placeholdernya kosong. Kalau ini bisa, tapi itu itu tidak aman. Sabar, kita matikan dulu ini, hidupkan kembali. Oke, sekarang coba kita ubah lagi dia. Dimas, passwordnya tadi 123456 kan salah kan? Passwordnya harus 1. Nah, kita lihat di sini dia tetap. Coba ini kita letakkan di sini sel. Oke. Sekarang kita testing lagi. Kalau kita masukkan apa tadi? Dimas gmail.com, passwordnya 1. Ini
Itu 2, 3, 4, 5, 6. Kita ganti kembali. Atau ganti dengan 2, 3. Ubah. Kita cek pelanggan. Tidak berubah ini. Salahnya di mana? Salahnya di ID where ID pelanggan like nama variabel. Harusnya sudah betul. Postnya itu ID pelanggan kan? Tipenya ada, name-nya ID. Name-nya ID pelanggan. Name-nya ID pelanggan berarti dia akan menangkap post ID pelanggan ini. Update password where ID pelanggan like nama variabel. Ayo perhatikan, ini kelirunya di mana? Seharusnya sudah berubah. Jadi perhatikan skripnya seperti ini. Kita mulai dari bagian beranda. Di beranda kita tambahkan satu script input tipenya dan name-nya ID pelanggan. Value-nya ini kita ambil dari ID pelanggan, IDP yang mana lokasinya di atas ini yang sudah kita ambil dari session. Setelah itu saat disubmit data dikirim ke sebelah. Nah, di sini ada variabel 1, 2, 3 dan 1 itu adalah nama variabel. Nama variabel ini dia menangkap ID pelanggan yang dikirim dari depan. Kemudian di sini select bintang from pelanggan, dia akan cek apakah email dan password lama itu ada di database atau tidak. Caranya di query ini, select bintang from pelanggan where email like and password like apa. Jika email dan passwordnya itu tidak ditemukan atau lebih kecil dari 1, maka dia akan kembali ke halaman sebelumnya. Jika dia temukan, maka dia akan mengupdate pelanggan, dia mengubah passwordnya berdasarkan ID pelanggan yang dikirim dari depan. Setelah itu baru script untuk kembali ke halaman sebelumnya. Begitu untuk ubah data. Jadi hanya ubah password dan di bagian beranda sini yang kita tambahkan formnya.